matematika untuk kelas 2 SD, yaitu tentang pembagian bilangan. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Kita mulai dengan apa dan bagaimanakah operasi pembagian itu? Oke, mari kita pelajari. Di sini ada cerita. Maher memiliki 8 batang lidi, dibagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Gambarnya seperti ini. Kemudian, banyaknya lidi dalam setiap kelompok adalah 2 batang. Maka di dalam kalimat matematika dituliskan dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu, bagaimana jika 8 batang lidi dibagi menjadi 2 kelompok sama banyak? Gambarnya seperti ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian, kamu ingat bahwa perkalian adalah penjumlahan sebuah bilangan secara berulang. Mari kita selidiki apakah pembagian merupakan pengurangan yang berulang juga. Oke, dan kita akan bahas kembali 8 batang lidi milik Maher tadi. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Di bagian yang A, dari 8 batang lidi, diambil 4 batang lidi untuk dibagikan masing-masing 1 pada setiap kelompok. Pada bagian B, masih tersisa 4 batang lidi. Dan pada bagian C, dari 4 batang lidi, diambil 4 batang lidi untuk dibagikan masing-masing 1 pada setiap kelompok. Nah, setelah berapa kali pengurangan 8 batang lidi tersebut habis, yaitu 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0, yang artinya bilangan 8 dikurangi bilangan 4 sebanyak 2 kali akan habis. Maka hal ini dapat dituliskan dalam pembagian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan ternyata pembagian merupakan pengurangan sebuah bilangan secara berulang. Bilangan yang digunakan untuk mengurangi disebut juga dengan bilangan pembagi. Sekarang, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Nomor 1. Tentukan bentuk dan hasil pembagian dari 14 batang lidi dibagi menjadi 7 kelompok. Oke. Langkah pertama, untuk memudahkan mengerjakannya, coba kita gambar terlebih dulu 14 batang lidi. Oke. Kemudian, dari 14 batang lidi ini, kita akan buat menjadi 7 kelompok yang sama banyak. Dan di tiap kelompok ini, kita taruh atau kita letakkan 2 batang lidi. Sehingga masing-masing dari kesemua kelompoknya itu totalnya menjadi 14. Maka bentuk pembagiannya bisa kita tulis sebagai 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dan kesimpulannya, jadi tiap kelompok terdiri dari 2 batang lidi. Dan sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu tentukan bentuk pembagian dan hasil dari 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oke, 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Itu artinya 12 habis dikurangi 4 sebanyak 3 kali. Maka bentuk pembagiannya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Setelah mengetahui arti pembagian bilangan, kamu perlu menghafal fakta pembagian dasar. Fakta pembagian ini akan menjadi dasar pembagian bilangan-bilangan yang lebih besar
yang akan kamu pelajari di kelas-kelas selanjutnya. Nah, di sini kakak akan tampilkan fakta-fakta pembagian dasar yang sebaiknya kalian hafalkan, kalian simpan, dan kalian hafalkan. Sekarang kita akan coba latihan lagi. Mari menentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Oke, di sini ada 20 soal. Dan kita akan menggunakan fakta pembagian dasar yang tadi sudah kakak tampilkan untuk menjawab ke-20 soal ini secara cepat dan tepat. Oke, kita mulai. Dari nomor 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 2, 5 dibagi 1 sama dengan 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 32 dibagi 8 sama dengan 4. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 48 dibagi 6 sama dengan 8. 54 dibagi 9 sama dengan 6. 72 dibagi 8 sama dengan 9. 81 dibagi 9 sama dengan 9. Dan 90 dibagi 10 sama dengan 9. Nah, dan nantinya ketika kalian kelas 3 atau kelas 4 dan seterusnya, pembagian-pembagian atau fakta pembagian dasar ini akan sangat berguna jika kalian sudah menghafalnya. Jadi pesan kakak, simpan dan hafalkan baik-baik ya fakta pembagian dasar ini. Dan sekarang kita akan coba latihan soal. Perintahnya, mari menuliskan pembagian dari batang lidi berikut. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di gambar ada 6 batang lidi. Kemudian arah panah, yang artinya itu menjadi atau dibagi ke dalam kelompok. Ada 3 kelompok dengan masing-masing kelompok 2 batang lidi. Yang artinya kita tulis ke dalam bentuk pembagiannya itu menjadi 6 dibagi 3 sama dengan titik. Oke, untuk melihat atau untuk menjawab berapa angka yang ada di titik-titik tersebut, yaitu kita lihat dari jumlah batang lidi yang ada pada masing-masing kelompoknya, yaitu jumlahnya ada 2. Sehingga 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kalian dikasih gambar batang lidi. Yang sebelah kiri itu jumlah semua batang lidinya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah jumlah batang lidi, yaitu gambar dalam bentuk pembagiannya atau hasil pembagiannya. Nah, di bawahnya ini sekarang kita disediakan ada 3 kotak titik-titik yang akan kita isi nantinya dengan angka. Untuk kotak pertama itu adalah jumlah seluruh lidi yang ada di gambar sebelah kiri, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 batang lidi.
kemudian dibagi dengan kotak kedua, itu adalah jumlah kelompoknya. Dilihat dari gambar yang sebelah kanan, di sini jumlah kelompoknya ada 2. Jadi, kita tulis angka 2 di kotak kedua. Kemudian sama dengan titik-titik-titik. Ini adalah jumlah batang lidi yang ada pada masing-masing kelompoknya. Yaitu jumlah pada masing-masing kelompoknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 batang lidi pada setiap kelompok. Sehingga penulisan pembagiannya itu menjadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini ada gambar batang lidi, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 batang lidi, kemudian arah panah, ada gambar batang lidi juga, namun dibagi ke dalam 4 kelompok, dengan masing-masing tiap kelompoknya itu berjumlah 4 batang lidi. Jadi 4 batang lidi setiap kelompok. Oke, penulisannya atau jawabannya dalam bentuk pembagian itu menjadi 16 dari total seluruh batang lidi yang ada dibagi dengan 4, yaitu dari jumlah banyaknya kelompok, kemudian sama dengan 4, yaitu dari jumlah batang lidi tiap masing-masing kelompoknya. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Sekarang kita ke soal nomor 4. Perintahnya, mari menuliskan bentuk pembagian dari pengurangan berulang berikut, yaitu 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka bentuk pembagiannya itu menjadi 4 dari angka terdepannya yang paling depan dibagi dengan 2, yaitu dari hasil dari pengurangan angka yang berulang sama dengan 2. Nah, 2 yang setelah sama dengan ini atau hasilnya ini didapatkan dari banyaknya angka 2 yang dikurangkan sehingga menjadi 0. Jadi bentuk pembagiannya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan sekarang soal yang nomor 5. Di sini angka 24 dikurang 8 dikurang 8 dikurang 8 sama dengan 0. Maka bentuk pembagiannya itu adalah 24 dari angka terdepannya dibagi dengan 8 dari angka pengurangan-pengurangannya sama dengan 3. 3 ini adalah banyaknya angka 8 yang dikurangkan dengan 24 sehingga hasilnya sama dengan 0. Jadi bentuk pembagiannya adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3.